Banyak orang tidak paham, ternyata ada banyak peluang-peluang kerja remote yang memang nyaris tidak diketahui banyak orang. Video ini menjelaskan tentang 8 peluang kerja remote, yang mana itu sebenarnya kalau kamu nonton video ini sampai selesai, bisa jadi ini sebuah ide untuk kamu sukses before 30. Karena pekerjaan remote itu tetap di rumah, tapi jobnya di luar negeri. Anda tetap biaya hidupnya lokal, tapi income-nya internasional. Tertarik kan? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. So, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke Success Before 30 channel. Saya yakin sekarang banyak anak muda udah nggak usah diragukan ya. Skill digitalnya, skill internetnya, Anda kan sekarang udah hidup di smartphone. Anda udah informasi berseliweran. Nah, kalau Success Before 30 selalu memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa menjadi sebuah ide untuk membuat kalian meningkatkan level finansial kalian menjadi lebih baik. Saya akan membahas tentang peluang pekerjaan remote yang bisa dikerjakan anak-anak muda manapun, yang pasti Anda cukup mengupgrade skill kalian, tapi kalian bisa bekerja tetap di kota asal Anda, bahkan di desa Anda, tanpa Anda harus keluar dari desa Anda, bahkan keluar dari kamar tidur Anda. Tapi Anda mungkin pekerjaannya bisa di Jepang, bisa di Korea, bisa di Spanyol, bahkan mungkin bisa di Prancis. 8 ini coba Anda pertimbangkan baik-baik, mana yang menyerupai skill Anda. Nah, sebelum mulai saya mau tahu bahwa waktu kerja terutama di Indonesia banyak sekali yang memberikan syarat aneh-aneh. Contoh nih, kita lihat ya, misye-nya dago. Kalau Indonesia bukan ngomongnya misye ya, tapi misue. We are hiring tim misye. Ya, pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun. Emang mau jadi pramugari? Kemudian berpenampilan menarik, pendidikan minimal SMA. Ini kan syarat untuk cari pekerjaan. Jadi terlalu banyak persyaratan yang tidak terlalu relevan dengan pekerjaan, penampilan dan sebagainya. Akhirnya kamu nggak bisa diterima di misye. Berarti cewek 158 cm nggak diterima dong. Cowok 168 cm nggak diterima dong. Pendidikan minimal SMA, berarti tamatan SMP nggak bisa dong. Padahal beberapa murid saya yang tamatan SD dan SMP sekarang jadi miliarder juga banyak. Berpengalaman minimal F&B. Berarti kalau nggak percaya kerja di F&B nggak bisa dong. Kemudian domisili Dago dan sekitarnya. Jadi kalau domisinya 50 km nggak bisa dong. Ramah, jujur. Jadi syarat kerja di misi aja udah terlalu berat. Sama, Malaysia juga sama, simple gitu loh. We are hiring cashier, kitchen crew, supervisor. Penghasilan Rp1.500 sampai Rp2.300. Syaratnya kerja 10-10, part-time atau full-time, location Misye Sari Alam. Selesai, simple. Perkiraan gaji jelas, posisi kerjaan jelas, jam kerja jelas. Indonesia ini terlalu banyak kriteria, sehingga kadang-kadang orang lihat kriterianya udah mundur duluan. Gaji dan jam kerja tidak dicantumkan, posisi kerja tidak dicantumkan. Kita sama negara tetangga aja udah jauh. Nah, dari sini kesimpulan sederhananya adalah Indonesia ini oversupply tenaga kerja, luar negeri kekurangan tenaga kerja. Kalau kamu bisa kerja remote, maka penghasilanmu naik jadi standar negara mereka, tapi pengeluaran lokal. Syarat nomor 1, bisa jadi syaratnya adalah bahasanya. Jadi kalau kamu mau dapat pekerjaan di Jepang, maka minimal ya kamu harus bisa bahasa Jepang. Kayak saya punya tetangga satu, dia menguasai bahasa Jepang sejak dia SMA. Sekarang umurnya 30 tahun lebih. Impian dia itu adalah gara-gara dia itu suka anim. Dia pencinta anim, makanya dia itu sangat mengerti bahasa Jepang. Sekarang akhirnya setelah umur dia 32 tahun, akhirnya for the first time dia diterima kerja di Jepang. Tetangga saya, ini benar-benar tetangga saya. Dan akhirnya dia happy banget, adalah dreamnya dia bisa kerja di Jepang. Meskipun selama 10 tahun terakhir ini pekerjaan dia adalah remote, tapi akhirnya diterima di pekerjaannya di Jepang sebagai salah satu bagian personalia untuk merekrut calon karyawan dari Indonesia mau bekerja di hotel. Nah, gara-gara dia mengerti bahasanya. Maka ini sangat penting sekali belajar bahasa asing. Bahasa bisa dipelajari cukup dengan 1 tahun sudah mahir kalau kamu niat. Hotel di Jepang itu sudah menggunakan orang remote. Setelah itu baru ngikutin standar mereka, kebanyakan nggak perlu kuliah, hanya perlu sertifikat. Nah, SB30 nanti akan buat video-video akan membahas peluang kerja remote ini ke depannya. Mari kita bahas series pertama ini.
Yang pertama adalah user manual writer. Nah, ini termasuk salah satu lowongan pekerjaan remote yang dibutuhkan banyak orang di luar negeri loh. Pernah nggak bertanya, siapa yang nulis buku petunjuk penggunaan produk? Dan pekerjaan ini adalah jawabannya. Sebagai user manual writer, kamu menulis dokumen panduan penggunaan produk, software, dan layanan. Tugasmu adalah menyederhanakan hal teknis, jadi langkah-langkah yang mudah dimengerti, sambil kerja santai dari rumah, bahkan pakai piyama pun bisa. Gaji awal sekitar 600 sampai 1.500 per bulan. Bisa naik skill yang dibutuhkan, kemampuan menulis yang jelas, perhatian terhadap detail, paham hal teknis dasar, dan kesabaran tinggi. Kalau kamu bisa dapat perusahaan luar negeri yang tidak peduli warga negara manapun digaji UMR-nya mereka, penghasilan bisa 40.000 sampai 75.000 satu tahun. Itu artinya berapa? Sekitar 600 juta sampai 1,5 miliar satu tahunnya. Itu nggak kecil loh, Bapak Ibu. Kelebihannya, kerjaan tenang, alur stabil, mandiri, dan bidangnya terus tumbuh. Kekurangannya, bosen, perlu fokus tinggi, dan deadline bisa ketat. Tapi intinya kan, kamu bisa kerjakan di rumah. Nah, kamu kepikiran nggak pekerjaan ini? Kalau kamu memang strength-nya di sini, nggak ada salahnya kamu coba. Kedua, pemeriksaan validitas statistik. Kamu sering lihat iklan. 9 dari 10 dokter merekomendasikan ini. Wos. Nah, seorang harus memverifikasi data itu. Itulah tugas seorang statistik validator. Tugasmu periksa data, riset, memastikan perusahaan tidak membuat klaim palsu. Kamu seperti detektif, tapi yang dipecahkan bukan kejahatan, melainkan angka. Kalau di Indonesia, realistisnya 700 sampai 2.000 satu bulan, tergantung klien. Kalau di luar negeri, gaji mulai 40.000 dan bisa naik ke 64.000 per tahun. Ditambah lagi bonus per proyek. Skill yang dibutuhkan kemampuan analisis data, pengetahuan statistik, perhatian ke detail, dan jika bisa, sedikit kemampuan coding. Perusahaan sangat membutuhkan posisi ini karena satu statistik yang salah bisa membuat perusahaan rugi jutaan dolar karena tuntutan hukum. Bahaya loh, overclaim itu bahaya, terutama di luar negeri. Nggak kayak Indonesia yang dikit-dikit overclaim. Kelebihan cocok buat pecinta angka, jam kerja stabil, minim interaksi dengan klien, kekurangan bisa monoton, fokus kerja tinggi, dan kadang tekanan deadline-nya tinggi. Nah, ini bisa dicoba, terutama kamu yang memang di bidang teknik ya. Dan ini kan termasuk menganalisa statistik itu juga termasuk, apalagi kan kalau orang teknik kan pasti dulu pernah kuliah statistik kan juga, dan itu salah satu cara meriset statistik itu juga termasuk salah satu yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan luar. Kamu ketik Google aja, opportunity-nya ada kok. Ya, asal kamu rajin-rajin cari. Nah, yang ketiga adalah penulis dokumentasi internal. Dokumentasi writer SOP contohnya. Gaji sampai 1 sampai 2 miliar per tahun di luar negeri, lumayan kan? Satu bulan 100-200 juta. Kalau Indonesia realistisnya $800 sampai 2.500 per bulan. Berbeda dari penulis manual produk, pekerjaan ini harus fokus pada dokumentasi internal perusahaan seperti SOP, panduan proses kerja, dan alur organisasi. Tugasmu, kamu menyusun sistem informasi internal agar rapi dan bisa diikuti semua tim. Skill yang dibutuhkan menulis dengan jelas, kemampuan organisasi, wawancara internal, membuat diagram proses. Seseorang mantan teknisi farmasi berhasil beralih ke pekerjaan saat ini saat pandemi sekarang menggandakan penghasilannya sambil kerja dari rumah. Kelebihan, gaji tinggi, jam kerja teratur, bidangnya terus tumbuh. Tapi ada kelemahannya juga, yaitu monoton, banyak rapat, dan banyak revisi dokumen. Itu tidak masalah. Keempat, teknisi dukungan WordPress atau WordPress Support Technician. Wah, ini gaji 670 juta sampai 950 juta per tahun kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia realistisnya 500 sampai 1.800 per bulan. Kamu pernah bertanya nggak, siapa yang memperbaiki website saat error jam 3 pagi? Inilah peran teknisi dukungan WordPress. Ya, kamu harus siap-siap jam kerjamu tidak sehat. Karena apa? Dari pagi, sana mungkin jam kerjanya pagi, kamu di sini malam. Dan kamu namanya juga teknisi kan? Technician kan? Nah, kamu mungkin harus ready 24 jam. Tugasmu adalah membantu memperbaiki website WordPress milik klien, mengatasi error plugin, tema, segala macam teknis lainnya. Bayangkan dirimu seperti dokter untuk website. Kamu jadi penyelamat bisnis kecil dari website yang rusak. Semua bisa dilakukan dari rumah. Skill yang kamu butuhkan pengetahuan tentang WordPress adalah HTML dan CSS, kemampuan problem solving, dan pelayanan pelanggan. Kelebihannya selalu dibutuhkan, jam kerja fleksibel, bahkan bisa membantu jasa sendiri.
Tapi kekurangannya kamu harus kerja di jam yang tidak biasa. Yang tadi saya sudah bilang, harus update dengan perubahan teknologi dan bisa stres dalam keadaan darurat. Gaji tinggi, tapi juga risiko kena asam lambung juga tinggi. WordPress digunakan 43% dari semua website di dunia dan jumlahnya terus tumbuh, artinya peluang kerja sangat besar. 5. Database Administrator. Gaji 1,1 miliar sampai 2 miliar per tahun. Kalau di Indonesia realistisnya cuma $1.000 sampai $3.000 per bulan. Kalau data adalah a new oil, ini orang minyak baru. Seseorang harus menjaga minyak itu, di sini peran DBA, menjaga dan mengelola data perusahaan agar tetap aman dan mudah diakses. Bayangkan kamu tuh seperti penjaga berangkas. Tapi kamu jaga bukan uang, melainkan data berharga. Gaji awal 70.000 bisa naik ke 121.000. Skill yang kamu butuhkan adalah manajemen database, SQL, kesadaran keamanan data, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Banyak perusahaan sangat membutuhkan DBA. Modalnya hanya sertifikat Google Data Analytics serta sedikit pengalaman. Kelebihannya gaji besar, stabil, jam kerja teratur. Tapi kekurangannya kadang harus standby, tanggung jawab besar, dan harus terus belajar banyak hal baru. Itu peluang yang kelima. Yang keenam, koordinator manajemen prospek penjualan atau lead management koordinator. Ini tinggi loh. Gaji 850 juta sampai 1,3 miliar per tahun. Semua perusahaan pasti punya lead atau calon pembeli. Tapi siapa yang di sini memastikan prospek itu tidak hilang dan follow up? Di sini kamu bisa berperan sebagai koordinator prospek. Kamu bertugas memantau, mengatur semua leads yang masuk, memastikan mereka di follow up oleh tim sales, dan bertindak sebagai pengatur lalu lintas untuk pelanggan potensial. Yang menarik, pekerjaan ini relatif mudah dimasuki. Bahkan kalau kamu belum punya pengalaman, kamu bisa bangun portfolio lewat proyek kecil atau freelance. Skill yang dibutuhkan, kemampuan organisasi, pengalaman pakai CRM, komunikasi, dan sedikit pengetahuan soal penjualan. Kelebihannya, bidangnya tumbuh cepat, ramah remote, dan jalur karir pengetahuan menjadi sangat jelas. Dan yang ketujuh adalah taksonomi data spesialis. Nah ini pekerjaan high skill. Tapi ingat ya, semua ini adalah kamu harus menguasai bahasa. Kalau kamu nggak menguasai bahasa percuma. Contohnya, perusahaan yang membutuhkan orang Spanyol, ya kamu harus bisa bahasa Spanyol. Perusahaan yang membutuhkan orang Rusia, ya kamu harus bisa bahasa Rusia. Perusahaan yang membutuhkan orang Perancis, ya kamu harus bisa bahasa Perancis dong. Atau Mandarin. Mungkin peluang kerjanya kamu bisa di Hong Kong, di Taiwan, ya kan? Atau mungkin juga di China yang 1,5 miliar penduduk. Atau bahasa Inggris, ya itu kamu harus kuasai. Kalau kamu cuma bisa bahasa Indonesia sama bahasa daerah, ya nggak laku. Ini kan cocok untuk orang yang memang punya skill bahasa dan memang mau belajar di bidang ini. Gajinya 1,2 miliar sampai 2,2 miliar per tahun di luar negeri. Judulnya terdengar aneh, memang. Pekerjaan ini sangat penting di era digital. Sebagai spesialis taksonomi data, kamu bertugas mengatur, mengklarifikasi data untuk perusahaan besar. Kamu membuat sistem kategori informasi seperti pustakawan digital zaman modern. Hebatnya, pekerjaan ini tidak butuh gelar kuliah, asal kamu inisiatif dan punya kemampuan teknis. Skill yang dibutuhkan keterampilan organisasi, perhatian terhadap detail, pengetahuan dasar database, serta kemampuan berpikir analitis. Kelebihannya potensi gaji tinggi, bidang data terus tumbuh, tekanan kerja rendah. Kekurangan bisa bosen, butuh belajar terus, dan jalur naik jabatan sangat terbatas. Dan yang terakhir, tapi sangat menjanjikan, yaitu Customer Support Specialist. Oh, ini luar biasa sekali. Gaji $500 sampai $2.500 per bulan, tergantung jam dan negara klien. Ringkasan pekerjaan, kamu akan menjawab pertanyaan keluhan, permintaan pelanggan melalui email, live chat, atau tiket seperti Sendex, Freshdesk, Intercom. Tidak perlu banyak bicara via telepon, jadi cocok buat kamu yang lebih nyaman nulis. Jadi contohnya, kalau ada customer masuk lewat website atau apa, kamu yang menjawab. Atau lewat WA, atau mungkin kalau di China itu WeChat, kamu bahasnya pakai WA, customer service. Nah itu penting sekali customer support ini. Cocok buat bisa ngetik cepat, sopan dalam bahasa Inggris. Sabar dan teliti saat menghadapi keluhan. Disiplin bisa kerja shift malam jika klien dari USA. Skill yang dibutuhkan bahasa Inggris yang tertulis jelas dan ramah, familiar dengan tools seperti Sendex, Gmail, Intercom, dan Notion, serta penanganan komplain dan multitasking. So pesan terakhir, banyak perusahaan luar negeri itu mau hire kita dengan gaji UMR mereka. Contohnya UMR-nya Korea Selatan kan sekarang bisa jadi loh ya, UMR Korea Selatan itu kalau Taiwan sekarang UMR-nya sekitar 1.100. Intinya kalau rupiahnya itu sekitar 11 sampai 12 juta.
Kalau negara maju seperti kayak Korea Selatan, UMR-nya itu bisa sampai 30 juta. Jepang juga sama, 30 juta. Nah, mereka mau bayar loh UMR-nya mereka. 20 sampai 40 dolar per jam itu memungkinkan asal kamu punya skill yang mumpuni. Sudah banyak sahabat kita yang sukses, ada banyak cerita jadi tenaga freelancer di Upwork dan dibayar dengan rate segitu. Kamu tahu Pak, Irwan Prasetyo yang di Instagram yang suka ngomong, halo Dul gitu ya. Itu kan juga salah satu orang Indonesia yang kelahiran Banyuwangi. Nanti kapan-kapan saya mengundang Irwan. Halo Irwan, kalau kamu nonton video ini, kamu belum pernah mampir ke Level Up Podcast. Nanti saya akan undang cocok untuk pekerjaan freelancer seperti ini gitu. Dan kita akan dengar sharing pengalaman beliau. Dan yang terakhir, nantikan pekerjaan aneh berikutnya di video berikutnya. Sehingga dari demikian, kamu juga bisa punya peluang sukses before 30. Ya, dengan caranya pekerjaan remote. Oleh sebab itu, jangan menutup diri, asah skill kalian terus, buka wawasan kalian, niscaya kalian akan menjadi pribadi yang jauh lebih luar biasa dan punya high income skill. Sukses untuk Anda, sahabat entrepreneur, dan always salam hebat luar biasa.